Nyatanya sulit aku sembuh dari yang lalu. Awal menggebu-gebu, ujungnya semua rancu. Tahukah sakit yang tak terobati, belum sempat sembuh tertikam lagi muak. Aku muak. Katanya cinta sedalam samudra, bohongnya tak kita berakhir juga muak. Aku muak. Aku muak. Halo pemirsa, kita berjumpa di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Lila dan Sodik sudah mengawali dengan satu lagu yang cukup memberikan perenungan kepada kita ya. Banyak hal-hal di sekitar kita yang kadang tidak sejalan seperti yang kita inginkan. Banyak luka yang kadang belum bisa sembuh 100%. Banyak kekecewaan di tengah kebahagiaan juga kita rasakan, tapi ada beberapa juga yang kemudian memang belum bisa menuntaskan itu secara maksimal. Tadi ada satu kata yang kemudian membuat kita semestinya berpikir dan merenung begitu dalam, muak. Kalau kita sudah muak dengan keadaan, apa yang kemudian terjadi? Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi dan membahas bagaimana sebenarnya kita melahirkan generasi-generasi muda yang tidak gampang muak, tidak rapuh, tapi justru menjadi generasi muda yang tangguh. Tema kita sore hari ini adalah generasi muda tangguh atau rapuh. Karena memang kita memiliki tantangan bonus demografi, banyak generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan. Kalau tidak disiapkan dari sekarang menjadi generasi yang tangguh, ini tentu akan menjadi kontraproduktif. Dua tamu saya akan hadir di studio untuk berbincang tentang topik ini. Yang pertama adalah Dr. Widya Rosi Desvita SPKJ, seorang psikiater, dan juga Naufadin Asfi Salsabila, wirausaha muda. Dr. Dea dan Naufa boleh gabung bersama saya di sini. Ya, selamat datang di Kita Bicara, Dr. Dea. Silakan duduk. Naufa, silakan. Ya, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Nanti kita juga akan melengkapi perbincangan ini dengan psikolog Mbak Alfi Fatima Yudani yang nanti akan bergabung di segmen ketiga dan keempat. Nah, pemirsa, sebelum saya membahas topik ini bersama dengan dua sahabat saya akan mengajak Anda untuk melihat teman saya di lapangan. Saya sempat bertemu dengan beberapa teman muda dan bertanya soal kesehatan mental kepada mereka. Seperti apa teman saya? Kita lihat tayangan berikut ini. Karena mereka tuh ada di perantauan kan, jadi mereka harus butuh tempat adaptasi baru dan kadang tuh mereka merasa homesick juga, jadi itu ngaruhin ke mental mereka gitu. Mungkin dari perkuliahan itu tugasnya banyak dan mungkin kurangnya support dari teman-teman gitu. Kita juga jauh dari keluarga gitu ya, kita di tempat perantauan, jadi mungkin kalau yang dari aku rasain sendiri itu kita kadang nggak ada tempat buat bercerita, apalagi kalau misal telepon sama orang tua kan juga nggak sesering itu. Dan kalau misal saya dulu waktu SMA juga seringnya kalau komunikasi atau cerita ke orang tua, tapi sekarang udah nggak ada interaksi lagi dengan orang tua, jadinya lebih bingung buat apa cara komunikasi atau konsultasi tentang kesehatan mental tuh ke siapa gitu. Pastinya ada, soalnya zaman sekarang kan anak-anak muda khususnya mahasiswa kayak relate banget sama sosial media kan, mereka main sosial media tuh sering banget dan kadang tuh informasi-informasi atau hal-hal yang ada di sosial media itu kayak ngasih pengaruh ke mereka, terutama kayak di kesehatan mental mereka gitu. Tentunya media sosial ini ada pengaruh positif dan negatif. Gimana sih cara kita, tergantung cara kita memakainya. Dari positif tuh kita di media sosial kita bisa mendapatkan support dan pendapat dari teman-teman. Dan negatif tentunya kita bisa juga mendapatkan sisi negatif seperti mungkin diejek atau dibully dari media sosial gitu. Menghindari media sosial begitu, jadi kurang terpapar dengan media sosial, jadi lebih pakai media sosial tuh buat hiburan aja. Jadi sejauh ini
nggak ngerasain dampak negatif dari media sosial. Ya, itu tadi pendapat teman-teman muda, kondisi kesehatan mental sekarang seperti apa, pengaruh media sosial bagaimana. Saya ke Dokter Dea. Dokter Dea, dari pasien-pasien yang ditangani, seberapa banyak anak-anak muda itu mengalami gangguan kesehatan mental saat ini? Ya, kalau di ruang praktek saya, Mas Ferry, selama 9 tahun saya sebagai psikiater, lebih ya dari 60% itu pasien saya itu remaja. Justru. Remaja, usia berapa kalau Ya, boleh tahu? remaja ini kalau versi WHO adalah 10 sampai 18 tahun, tapi kalau Kemenkes 10 sampai 19 tahun ya. Rentang itulah 10 sampai 19 tahun ya. Mereka diantarkan orang tuanya begitu? Justru banyak yang datang dengan sendirinya, Mas. Oh ya? Banyak yang orang tuanya malah nggak tahu, karena ada yang bilang, saya tanya gini, ini orang tuamu tahu nggak? Enggak dok, soalnya waktu saya bilang justru saya dibilang sama orang tua, kamu tuh cuman kurang belajar, ini aja kurang iman. Bersyukur ya, gitu. dibilang kamu tuh makanya sholat yang benar gitu. Nah, itu membuat mereka kemudian malah tidak bercerita, mereka datang justru dengan kesadarannya sendiri. Ya, bahwa yang disampaikan orang tua mendekatkan diri pada Tuhan, beribadah itu memang menjadi hal yang positif gitu ya. Tapi kemudian tidak bisa melakukan sesimpel itu mendiagnosa gangguan-gangguan pada anak gitu ya, atau pada remaja. Tapi memang artinya begini, masa remaja itu masa yang kemudian sangat rentan dengan adanya gangguan. Betul. Karena kan masa remaja ini ibarat masa pancaroba ya, transisi dari anak-anak menuju untuk ke dewasa gitu. Nah, di mana di situ perubahan hormon, kemudian juga secara sistem saraf pusat ya di otak ya, di mana kortek prefrontal atau otak berpikir ini kan sedang berkembang ya. Jadi di sini remaja itu kan masa di mana kemudian mereka akan mendapatkan identitas dirinya gitu ya. Nah, kalau ini mengalami suatu kegagalan maka akan rentan mengalami gangguan-gangguan mental gitu. Sehingga sangat perlu pendampingan di masa remaja ini juga membutuhkan orang tua yang sehat mental juga. Iya, gitu betul. Nah, dari sekitar 60% tadi pasiennya Dokter Dea, mereka berasal dari keluarga yang dalam pandangan normatif masyarakat umum itu baik-baik saja, atau memang dari rumah ini ada masalah, atau triggernya justru dari mungkin dunia pendidikan, lingkungan pergaulan? Ya, yang paling banyak ada trigger dari keluarga ya. Oke. Ya, jadi banyak yang bermasalah dengan orang tuanya atau orang tuanya yang bermasalah antara bapak dan ibunya. Antara orang tua ya. Iya. Dan atau gini, mereka jadi ada nih orang tua yang kamu bilang nih ke ayahmu gitu ya. Jadi malah jadi perantara. Nah, gitu. Atau mereka nggak tahan ya dengan kondisi rumah tangga yang ya orang tua saling menyalahkan, kemudian anak jadi pelampiasan. Nah, ya, dan masalahnya kadang-kadang orang tuanya juga tidak sadar bahwa perilaku pilihan-pilihan sikap mereka kemudian berpotensi menyebabkan tadi gangguan mental pada anak atau remaja. Dan kemudian sesimpel tadi, banyak bersyukur dong, kamu tuh banyak keluh, atau mungkin malah menganggap kewajaran begitu ya. Makanya saya bilang saat ini itu banyak anak-anak yang diasuh oleh orang tua yang anak-anak. Iya. Nah, ini perlu kita bahas juga nih besok ya gitu ya, menjadi orang tua yang sehat mental seperti apa. Tapi saya ke Nova, karena Nova di sini wirausaha muda gitu ya. Kenapa kok ada di sini? Pemirsa pasti bingung gitu. Di balik sosok wirausaha muda ini ternyata Nova mengalami perjalanan panjang yang juga cukup memberikan pelajaran untuk kita. Saya ingin tanya dulu, Nova pernah mengalami depresi, betul? Betul, pernah. Oh ya? Iya. Maaf, sekarang Nova kesibukannya memang bergerak di usaha ya, Betul. entrepreneur begitu. Masa mengalami depresi itu di umur berapa? Waktu itu SMP, sekitar umur 14 tahun ya. 14 tahun. 14, Artinya 15. di SD baik-baik saja. Di SD baik-baik aja. Tidak ada masalah apapun, Tidak ada enjoy masalah begitu. apapun, betul. Apa yang menjadi masalah ketika SMP? Pada waktu itu SMP ya, kebetulan sekolah di salah satu sekolah di Yogyakarta gitu, yang isinya adalah anak-anak yang pinter-pinter. Oke. Pinter-pinter, kemudian bukan berarti saya menyebut kurang pinter ya, saya ini, tapi merasa tidak mampu bersaing dengan mereka yang ada di atas saya gitu kan. Pada waktu itu tekanan dari guru dan juga teman-teman yang kayaknya kok mereka larinya kenceng banget nih, larinya kenceng banget nih, sampai pada akhirnya Nova sendiri merasa apa ya, kurang mampu sehingga akhirnya insecure. Oke. Ya,
insecure karena teman-temannya kok nilainya naik, kok mereka berprogres ya, kok Nova gini-gini aja ya. Nah, maaf saya potong Iya. dulu. Kalau misalnya nih di kelas gitu ada 60 atau 30 orang, Iya. Nova tuh di posisi berapa misalnya? Apakah ada 30 orang Nova di posisi 31 jadi insecure gitu? Ini Enggak orangnya 30 sih. atau di Iya. posisi 20 atau 15 jadi sebenarnya masih sosok aja Di gitu. posisi 15-an Oh, sampai ke 20 sebenarnya artinya masih bukan yang paling bawah kan? bukan yang paling bawah, maksudnya ya masih ada kemungkinan untuk naik. Iya, iya, Tapi udah insecure duluan, jadi Oke. kok kayaknya segitu-segitu aja. Atau karena Nova memasang target terlalu tinggi? Nggak ada target malahan ya Oh, waktu itu, oke. karena udah insecure duluan gitu kan, karena wah udah ibaratnya 5 besar nih, udah diduduki sama mereka yang ibaratnya mereka cuma tuker-tukeran aja gitu, sehingga Nova sendiri kayak ya udahlah di sini aja nggak apa-apa gitu. Oke, tapi insecure itu kan bukan kemudian muncul tiba-tiba gitu ya. Ya. Ada nggak sih misalnya maaf barangkali kemudian ada dikomentari gitu atau mungkin ekspektasi orang terhadap Nova terlalu tinggi bahwa seorang Nova mungkin punya background A sehingga harusnya begini dong gitu sehingga malah jadi beban atau ada apa gitu yang membuat akhirnya ini menjadi masalah bagi Nova. Lebih ke komentar orang ya. Komentar orang. Komentar orang itu komentar temen, Uh-uh. juga komentar guru. Oh, oke. Ya, tapi sebenarnya yang paling sering itu adalah komentar temen. Tapi nggak langsung ke Nova ya. Oh, oh. Itu misalkan temen ngomongin ke temen yang lain. Oh, oh. Kayak misalkan kan kita kalau nggak bisa mengerjakan sesuatu, kita nanya dong ke temen, kita diskusi dong. Ya mungkin penangkapan saya itu agak kurang gitu kan. Oh, Mungkin oh, harus oh. gimana caranya tuh harus berulang kali gitu. Tapi mungkin temennya udah kesel ya ngajarin, jadi dia ngomong ke temen, itu tuh diajarin nggak bisa-bisa gimana sih gitu. Oke, itu Sampai mata pelajaran tertentu saja atau semua? mata pelajaran tertentu aja. Iya, ya artinya maksud saya begini, saya itu juga kayak nggak bisa, bukan nggak bisa, artinya kurang mahir di bidang matematika, hitung-hitungan gitu. Tapi saya juga memiliki kemampuan di bidang yang lain gitu. Iya, betul. Nova kan pasti juga begitu. Betul. Tapi maaf yang tadi dikomentari tidak bisa pada satu mata pelajaran tertentu itu membekas banget di hati. Iya. Oh. Dan itu apa ya? Karena mungkin triggernya waktu guru yang ngomong. Waktu temen itu baper sih, Iya, baper iya. tapi masih kayak ya udahlah gitu. Ya udahlah paling cuman nggak dapet temen. Sampai akhirnya guru yang ngomong kayak gitu sampai wah, udahlah nggak usah masuk sekolah. Sampai pingin nggak masuk sekolah. Sampai kalau mau ujian mata pelajaran hitung-hitungan, 1 hari sebelumnya pasti sakit perut. Entah gimana caranya besok pokoknya nggak usah masuk sekolah, susulan Oke. aja biar ngerjainnya di ruang guru gitu. Oh. Iya. Tapi sampai pingin pindah sekolah nggak? Sampai pengen pindah sekolah, waktu itu malah udah kelas 3. Oh. Udah kelas 3, udah mau lulus dong, udah harusnya cari SMA atau SMK. Sampai pada akhirnya Nova bilang ke orang tua bahwa kayaknya pengen pindah sekolah aja deh. Oke, Dokter Dea, kadang-kadang kan begini, kita sebagai orang dewasa yang saat ini duduk di sini udah dewasa semua gitu ya, melihat persoalan-persoalan seperti itu seperti persoalan remeh gitu kan. Iya. Alat kamu cuma digituin teman aja, masa baper, ya itu nggak apa-apa, emang kamu nggak bisa ya belajar dong, itu jadi motivasi gitu. Padahal bagi anak seusia Nova pada saat itu atau remaja yang di usia remaja, celetukan-celetukan komentar negatif itu bisa membekas banget dan itu jadi trigger Iya. untuk kemudian membuat keputusan-keputusan yang tadi sampai pingin keluar sekolah, pingin pindah. Artinya kan komentar kita sebagai orang dewasa itu membahayakan sekali, Betul. berpengaruh sekali gitu. Iya betul. Nah, karena itu orang tua itu harus memahami ya di mana fase anaknya ini berada. Oke. Ada kalanya kita itu harus bisa menjadi teman juga bagi mereka gitu. Nah, yang dialami Nova tadi kan dia merasa insecure ya, karena apa? Tidak ada orang yang memahami dia. Nah, maka sebagai orang tua semestinya ya kalau mungkin komentar otomatis sendiri kamu kok gitu baperan gitu. Nah, kita harus memahami gitu. Oh, jadi kamu ini merasa sedih ya. Oh, kamu merasa marah ya karena temanmu begini. Oh, kamu marah ya atau sedih ya karena komentar guru. Nah, kita pahami bahwa mereka punya perasaan itu. Oke. Nah, nanti kita akan coba kenali apa sih sebenarnya tanda-tanda orang mulai mengalami gangguan mental, terutama pada remaja, gejala klinisnya seperti apa untuk menjadi edukasi kita bersama dan bagaimana Nova kemudian bisa menyelesaikan, menuntaskan hal-hal yang tadi pengalaman masa lalu kurang menyenangkan, justru sekarang dia melecut menjadi seorang wirausaha muda. Tetap bersama kami di Kita Bicara, Bicara Data, Bicara Fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya
kita bicara, kita bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di kita bicara, kita bicara. Ada gejala-gejala yang bisa kita kenali ketika remaja atau teman-teman muda mengalami gangguan mental. Dokter Dia silakan menjelaskan apa saja yang terjadi. Kita lihat slide berikut ini. Oke, ya kalau gangguan mental pada remaja ya ini ada misalnya gangguan makan ya, ada tadi rasa insecure itu bisa juga pada penampilan ya. Ada remaja yang sebenarnya bodinya sudah bagus ya, sudah proporsional tapi dia merasa kok saya gemuk gitu ya. Kemudian ada kita kenal anoreksia gitu ya. Kemudian mungkin ada juga yang bulimia, udah makan banyak dimuntahin lagi. Nah, juga gangguan emosi ya, gangguan emosi ini bisa ekspresi emosi yang tinggi. Kita dapati banyak remaja itu yang emosinya labil gitu ya. Jadi tadi sangat sensitif gitu ya. Kemudian mereka mungkin tadi ada masalah dengan orang tua dan biasanya kemudian bisa juga melakukan menarik diri dari lingkungan karena ada gangguan emosi. Kemudian gangguan perilaku. Nah, gangguan perilaku ini misalnya ya pada gangguan perilaku yang beresiko ya, itu bisa berawal dari misalnya merokok, alkohol yang ini kalau tidak kita tangani bahkan bisa pada nanti menjadi perilaku beresiko menggunakan zat-zat lain ya yang adiktif. Dan juga ya saat ini nih juga banyak ini perilaku seks beresiko. Nah, ini kita juga harus berhati-hati. Nah, di sini itu juga indikator ya bagaimana mental dalam tanda kutip yang kurang sehat atau tidak sehat. Ya, dan ini pengaruh lingkungan ya teman sebaya ini sangat-sangat berpengaruh juga. Nah, ada juga gangguan psikotik ya, di mana ini sudah masuk juga kepada gangguan jiwa berat ya, di mana ditandai dengan adanya halusinasi ya. Halusinasi itu seperti bisa berupa pendengaran, bisa penglihatan, bisa taktil, bisa penciuman yang sebenarnya itu tidak nyata tetapi mereka merasa seperti mendengar suara, ada yang mengajak berbicara, ada yang mau memberikan perintah begitu ya. Ada juga delusi atau waham. Jadi keyakinan yang salah. Jadi misalkan dia merasa yakin bahwa orang lain itu ada yang tidak suka atau dia merasa dibuntutin orang. Dia merasa curiga. Nah, sebenarnya keadaan kenyataannya tidak seperti itu, tapi dia yakin seperti itu. Nah, banyak ya, jadi dari gangguan makan, emosi, perilaku, beresiko. Nah, ini juga ada kaitannya dengan gangguan cemas dan depresi. Gitu. Nah, Nova apakah mengalami tanda-tanda ini? Artinya saya ingin menyampaikan, menanyakan ada apakah slide berikutnya mungkin saya jelaskan Mas. Yang baik. Ke slide berikutnya dulu. Silakan. Nah, ini ya tanda-tandanya bisa kita lihat dari gangguan konsentrasi. Biasanya ditandai dengan prestasi sekolah yang menurun. Kemudian ada gejala fisik Mas yang sering dikeluhkan, misalnya tadi sakit lambung, sakit kepala, mual, bahkan sampai muntah-muntah atau pegel-pegel badannya gitu. Nah, kemudian perilaku tadi menarik diri. Nah, kemudian sering bolos sekolah. Dan juga gangguan tidur ya, atau tadi emosi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, hal ini kalau dialami sampai 1 minggu bahkan 1 bulan, nah ini kita perlu berhati-hati. Nah, kalau memang ada tanda-tanda seperti ini sebaiknya segera mengunjungi profesional. Ya, tapi Dokter Dia bisa jadi kan ini tidak hanya dialami remaja ya. Betul. Karena bisa jadi mungkin di usia dewasa pemirsa kita bicara di pemirsa TV bisa saja mungkin menarik diri dari lingkungan terjadi, sering bolos atau tidak semangat bekerja gitu ya. Meskipun sudah tidak artinya ini tidak selalu terjadi pada usia remaja. Kalau misalnya orang dewasa, Dokter Dia, apakah itu penumpukan dari remaja atau bisa saja sesuatu yang tiba-tiba? Artinya remajanya baik-baik saja, kemudian ketika dewasa ada masalah dan muncul gangguan mental. Bisa ada potensi dari masa kecil ya. Ya, karena kalau kita berbicara gangguan jiwa itu kita harus selalu melihat manusia itu sebagai makhluk yang komprehensif ya. Jadi baik itu secara biologisnya bisa jadi memang sudah ada faktor genetik atau memang ada otak atau locus minorusnya itu lemah ya. Kemudian ada faktor psikologisnya
gitu ya kan. Kemudian faktor sosial dan spiritual. Nah itu sangat juga mempengaruhi bagaimana kemudian nanti dia berpotensi untuk mengalami gangguan mental atau tidak. Nah termasuk ada pola asuh tadi gitu ya. Nah, Naova tadi ada beberapa gejala. Naova mengalami juga. Di slide yang ini mengalami semua. Oh, jadi Iya. prestasi sekolah menurun, fisik, menarik Kalau diri. menurun sebenarnya nggak banget ya. Lebih ke satu pelajaran itu tadi. iya. Karena udah ke-trigger sama gurunya ngomong kayak gitu kan jadi malas belajar. Jadi malas mencari tahu lagi. Gimana sih cara mengerjakan ini gitu. Sampai akhirnya kayak ya udah gitu. Bodoh amat gitu. Kayak ya udah. Sampai akhirnya prestasinya sebenarnya nggak turun juga sih, lebih ke sama gitu, tapi tidak berkembang sama sekali. Tidak ada antusias gitu Iya, ya, nggak ada tidak antusias ada untuk semacam cari tahu. motivasi untuk berprestasi betul, lebih. Betul. Dan Stuck kalau gitu yang ya. gejala fisik itu sakit lambung, sakit kepala, Oke. itu pasti ada waktu itu. Tidak ada tempat bercerita pada saat misalnya teman gitu, atau mungkin kalau di sekolah kan ada guru BK gitu, saya kok begini mengalami. Kalau di sekolah nggak ada ya, karena kebetulan saya itu agak susah deket sama temen waktu itu karena insecure itu tadi. Iya, karena insecure sudah membangun ini dulu ya, Iya, benar. barrier gitu ya. Udah ada gap gitu loh temennya, ibaratnya aku nggak mau berteman sama kamu kalau level berpikirmu tidak sama dengan aku gitu kan, kayak wah kamu aja nggak bisa matematika, ngapain kamu temenan sama aku, kasarannya seperti itu ya. Kalau untuk tempat bercerita di rumah sebenarnya ada orang tua, tapi pada waktu SMP Naova sendiri masih tertutup ya, tidak semudah itu mengkomunikasikan sesuatu dengan orang tua sendiri gitu, masih mungkin lebih ketakut, jatuhnya takut sih karena kita kan seorang takut, anak malu ya, juga gitu ya. takut orang tuanya punya respon yang aduh gimana nih nanti aku malah tambah begini begitu gitu. Nah, terus kemudian mulai muncul kesadaran bahwa ini adalah sebuah masalah dalam tanda kutip yang harus saya selesaikan agar kalau saya bisa menyelesaikan ini saya bisa menempuh masa depan yang jauh lebih baik. Itu apa? Itu waktu itu titik baliknya ada di SMA. SMA kelas 2 sudah merasa sadar ya, karena awareness-nya tentang kesehatan jiwa juga sudah meningkat karena sosial media yang seperti Dokter Dea bilang tadi, banyak sekali yang sharing tentang kesehatan mental, kesehatan jiwa di sosial media, sehingga remaja-remaja sekarang ini mereka mulai terbuka gitu. Oh, berarti aku nih kayaknya harus berobat deh. Tapi beda ya dengan self diagnose, itu nanti mungkin akan dibahas sendiri. Sehingga mereka bisa mengkomunikasikan itu kepada orang tua mungkin, sampai akhirnya kan sadar ya, wah kayaknya ngomonglah sama orang tua nih. Atau mungkin bisa datang langsung ke dokter, ke Dokter Dea mungkin. Banyak katanya tadi yang berkunjung sendiri, tidak dengan orang tuanya. Tapi gitu Nova kan. berarti dibantu profesional pada saat Dibantu itu? profesional. Yang dilakukan apa oleh profesional yang berdampingi? Pada waktu itu awalnya kan cerita dulu ke orang tua ya, ke ibu saya gitu. Sampai pada akhirnya ibu saya merekomendasikan untuk ke dokter jiwa gitu kan. Pada waktu itu kayaknya agak, kok dokter jiwa gitu, bener. apa aku nih gila apa gimana gitu. Tapi pada waktu itu SMA kan belum seterbuka itu ya, masih ya awareness-nya naik, tapi kalau disuruh ke dokter jiwa kok apa ya aku tuh gila gitu kan. Tapi setelah ke dokter jiwa berkonsultasi, dikasih tahu begini begitu, solusinya begini, dan juga dengan dibantu obat sehingga pengobatan maksimal ya, pengobatannya ya. Oh, ada obatnya juga? Ada obatnya juga, itu sekitar 3 bulan kalau nggak salah, itu minum obat secara rutin. Maaf, saya tidak bisa membayangkan memang separah apa, maksudnya gini, sampai apa sih kondisinya? Apakah takut ketemu orang? Karena saya dengar katanya sampai yang kalau ketemu orang pakai masker, takut Iya, dikenali. pada waktu itu sampai kalau ketemu orang itu harus pakai masker karena insecure. Rasanya kayak semua mata tertuju sama Naova gitu. Pada waktu itu yang pertama. Terus yang kedua, selalu cemas terhadap apapun itu. Misalkan kayak mau pergi keluar, aduh nanti gimana ya orang-orang ya. Atau misalkan lagi belajar, aduh besok ujianku gimana. Aduh aku takut nggak bisa nih, ntar guruku komentar gimana, orang tuaku komentar gimana gitu kan. Sedangkan saya menganggap orang tua saya itu pinter-pinter gitu. Orang tua saya itu pinter-pinter. Jadi kalau saya nggak bisa, aduh apa kata mereka ya gitu kan. Baik, ada proses kesembuhan dengan medis yang dilakukan. Tadi ada obat, ada konsultasi juga ke psikiater gitu ya. Tapi saya percaya pasti ada juga keinginan besar dari dalam diri Naova sendiri yang kemudian membuat Naova ada di posisi sekarang gitu. Jadi saya ingin tahu apa yang kemudian Naova yakini sebagai sebuah value gitu, pegangan nilai sampai, karena tidak semua orang saya rasa bisa langsung pulih begitu cepat. Betul.
Nafa sendiri pulihnya lama sih Oke. hitungannya ya. Sampai sekarang aja sebetulnya ada fase kumat ya itu ya. Kalau iya? kalau rasa cemas itu muncul lagi, gangguan tidur contohnya tadi. Kadang-kadang Nafa itu mengalami yang tidurnya bisa cepet nih. Kalau kata dokter dia tadi bisa tidur, habis itu kebangun nggak bisa tidur lagi. Nafa sering kayak gitu. Nah, kalau udah ngerasa gitu, pikirannya udah mulai agak nggak jelas nih, kayak cemas gitu, terus pengen nangis gitu, langsung ke dokter gitu, langsung ke dokternya yang kemarin Oh, ngasih masih- obat. masih- Iya, masih ada masih begitu? ada komunikasi juga. Maksudnya kan harus diupdate ya, namanya kesehatan mental itu pasti naik turun ya dok ya. Iya, gitu, jadi harus update sama dokternya, dok kok perasaanku gini ya, kira-kira Tapi, butuh obat lagi maaf saya nggak?" potong juga. Iya. Wirausaha, kemudian punya karyawan yang usianya jauh lebih dewasa, dengan background yang punya masalah mental, gimana itu? Saya agak tidak bisa membayangkan gitu. Saya pikir ini luar biasa banget pasti, karena menjadi seorang leader, menjadi mengembangkan usaha, tapi dengan background pengalaman-pengalaman tadi gitu. Itu harus ada kemauan dalam diri Oke. kita. Waktu itu Naufa berpikir bahwa, wah ada di dunia kerja seperti ini, rasa-rasanya nggak pantas ya kalau kerja dengan seenaknya sendiri, kerja dengan layah-layah yang kayak aku nih sakit gitu. Jadi kayak pengennya ngerti diri sendiri gitu loh. Padahal kita nih membawahi orang-orang yang harus kita, harus kita motivasi Iya. gitu, harus kita motivasi dalam setiap pekerjaannya. Kebetulan saya bekerja di dalam bidang F&B gitu ya, yang tekanannya juga tinggi Iya. gitu, dan apalagi kalau pas pesenannya banyak gitu, dengan karyawannya segitu banyak, Nafa sendiri harus bisa ngerti, Oke. harus bisa ngerti Iya. mereka emosinya gimana, Apa yang menjadi perasaannya pegangan gimana. hidup Nova sekarang? Yang Ada nggak menjadi- kalimat motivasi yang selalu dipegang? Ada, Apa itu? jangan pernah menyerah, jangan pernah malas untuk belajar, jangan pernah malas untuk mencari tahu update-update kehidupan yang ada sekarang, karena itu akan sangat membantu kita untuk kehidupan-kehidupan ke depan. Oke, gitu. Nova terima kasih sudah Iya. berbagi, dan ini untuk pemirsa teman-teman muda, Nova adalah salah satu bukti bahwa apapun yang kita alami di masa lalu sebenarnya bisa kita selesaikan selama kita kemudian Betul. tahu jalannya, Betul. ketemu orang yang profesional, bisa mendampingi, tapi lepas dari itu adalah bagaimana kemudian kita sendiri punya niat untuk mau bertumbuh dan berubah dan berproses menjadi lebih Iya. baik. Nova, thank you. Baik, ya, nanti kita akan lanjutkan dialog ini dengan mengajak bergabung Mbak Alfi Fatimah Yudani, MPSI psikolog, untuk bergabung bersama saya di sini. Tetap bersama kami di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara.
Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Ya, di segmen sebelumnya kita sudah bertemu dengan Naufal, dan Naufal ini bisa jadi juga gambaran kita pada umumnya bahwa di masa remaja banyak hal-hal yang seringkali tidak berjalan seperti kita inginkan. Baik berasal dari lingkungan sekolah, kemudian lingkungan sosial, atau bahkan di keluarga. Saya ingin tanya ke Lila dan Sodik barangkali. Lila, di masa remaja sempat nggak sih ngalamin yang namanya hal-hal yang membuat mental kita agak-agak terganggu gitu, meskipun mungkin tidak yang sampai menimbulkan kecemasan? Putus cinta, ditolak. Enggak sih, kalau cinta sih kayak dulu malah nggak terlalu mikirin Karena cinta. justru jadi idola ya, banyak yang enggak memperebutkan. juga sih. Enggak, dulu hampir sama seperti tadi ceritanya Mbak Nova tadi, masalah sekolah dan pelajaran. Itu apalagi kalau Mbak Nova tadi kan matematika ya. Kalau saya keurusan hafal-hafalan tuh. Oke. Zaman dulu sempat ada ini, ngafalin menteri, kabinet, pembangunan itu. Iya. Itu kalau udah mulai itu langsung deh. Jantung rasanya pindah ke kepala, jeduk terus mual gitu. Terus Kalau Mas Sodik apa? Mas Sodik gimana Mas? Kalau dulu yang bikin sering mikir itu ini, karena dulu kan dari dulu itu saya selalu paling kecil di komunitas saya. Jadi Badannya, posturnya. posturnya, Oke. jadi itu selalu istilahnya kalau zaman sekarang ya dibully ya, itu yang bikin mau ke sana mikir, mau Iya. ke sini banyak mikir gitu. Ya. Tapi sebenarnya sama juga ya, saya tuh juga korban bullying gitu. Jadi ketika sekolah tuh juga ngalamin, artinya memang apa yang dialami Nova itu juga bisa jadi banyak yang mengalami, ada yang kemudian bisa sembuh, menyelesaikan masa lalunya, tapi ada juga yang mungkin masih terus membekas gitu ya. Saya akan ke Mbak Alfi. Mbak Alfi, terima kasih sudah bergabung di sini. Mbak Alfi, sebenarnya yang disebut sehat mental itu seperti apa kondisinya? Kita sambil lihat slide ini ya, silakan. Baik, jadi sehat mental dan tidak sehat mental itu bukan dua kutub yang berlawanan gitu ya, tapi ada kayak garis panjang di antara dua itu. Jadi yang namanya sehat mental itu bukan berarti kalau tidak ada gangguan itu lantas sehat mental gitu. Oke. Jadi bukan berarti kita yang tidak punya gangguan itu adalah sehat mental, tetapi ada yang lainnya juga. Kalau menurut WHO, ketika sehat mental itu berarti selain tadi tidak ada gangguan, berarti dia dalam kondisi kesejahteraan yang dimana dia itu bisa mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyadari aku tuh punya kemampuan apa, aku punya kelebihan apa gitu. Kemudian bisa bekerja atau mungkin kalau remaja bisa belajar dengan baik, kemudian berkontribusi pada komunitasnya atau pada lingkungan sekitarnya. Itu definisi sehat mental. Iya. Artinya maaf kalau kita belajar dari Nova tadi kan sudah sehat mental gitu ya, karena begini, tak paham bahwa saya punya masalah kemudian berobat nih gitu, penanganan. Kemudian saya tahu bahwa saya punya kemampuan meskipun lemah di matematika, tapi saya senang di boga, kemudian mengambil itu. Saya tahu bahwa saya harus berkontribusi pada kehidupan sosial dan usaha gitu. Artinya itu bisa sebenarnya sudah disebut sudah clear dong, sudah selesai yang kemarin. Betul, tapi dinamika manusia itu pasti ada naik turunnya. Kalau sekarang tadi saya lihat Nova sudah bagus banget dari kondisi sebelumnya depresi, sekarang sudah sehat mental. Tetapi memang kadang-kadang naik turunnya manusia tadi. Kalau kita lihat ini apa sih Mbak Alfi yang di sebelah kanan? Baik, kalau yang sebelah kanan itu adalah aspek-aspek atau hal-hal yang sebaiknya kita perhatikan, kita tingkatkan kualitasnya agar mencapai kondisi kesehatan mental gitu. Yang pertama adalah literasi kesehatan mental. Sekarang tadi saya mendengar sosial media membuat masyarakat lebih aware dengan kesehatan mental, tetapi kalau tidak tuntas jatuhnya adalah self diagnose yang banyak dilakukan seperti itu. Dan kalau merasa jadi kalau ada literasi kesehatan mental yang baik, ketika merasa paham nih aku ada gejala ini, yang dilakukan adalah kemudian sebaiknya ke profesional. Tetapi ketika tidak tuntas jatuhnya self diagnose, kemudian mengira-ngira aku ngapain ya, apakah aku ke orang pintar aja, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sikap positif terhadap gangguan mental, karena sekarang ini masih banyak stigma negatif terhadap kesehatan mental. Jadinya
kayak aku nggak mungkin ini gangguan mental Ketika itu psikiater dianggap menghambat. maaf gila gitu, Iya. itu seolah-olah itu adalah penyakit yang memalukan gitu ya. Padahal itu Betul. tidak sebenarnya, tidak seperti Tidak, itu. karena itu ya wajar dialami begitu ya. Baik, bahkan tidak hanya kepada orang yang mengalami gangguan mental, pada kami tenaga kesehatan mental pun Ada juga. ada stigma. Ya, Betul. tapi ini ingin saya persingkat gitu ya. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan tentang persepsi diri dan nilai yang positif, kemudian juga puas akan kehidupan. Paling tidak 2 poin ini gitu ya. Persepsi diri dan nilai yang positif. Kadang-kadang begitu yang terjadi. Kita itu ingin punya nilai positif, tapi lingkungan kita membuat kita dibully. Tadi misalnya Mas Sodik karena mohon maaf dianggap posturnya paling imut di antara teman-temannya, kemudian gimana kita mau punya nilai positif gitu. Jadi bagaimana sih triknya agar kita tuh punya nilai positif seperti tadi misalnya Naufal mungkin lemah di matematika tapi keren di bidang yang lain gitu. Saya mengalami juga loh Mas, Oh, dibully. gitu. Karena saya kan gemuk sejak kecil ya. Jadi dulu saya dikatain dengan kegemukan saya. Nah, satu hal yang dibangun oleh orang tua saya. Iya, iya. Jadi orang tua saya menanamkan pada waktu itu, nggak apa-apa kamu gemuk, tapi kamu itu punya banyak kelebihan. Kelebihan kamu, pada waktu itu saya tuh waktu kecil pintar baca puisi, Iya, iya. saya suka pidato, saya suka tampil di depan. Nah, tunjukkan kelebihan kamu, kognitifmu, prestasimu di bidang lain. Itu yang saya lakukan, Mas. Jadi teman-teman ngebully badan saya, tapi saya jawab dengan prestasi. Iya, Jadi dulu saya iya, kasih iya. piala itu banyak untuk sekolah saya. Itu yang memang harus dilakukan gitu ya. Kadang-kadang kan begini, ada juga yang saya badannya kurus, makanya dong olahraga gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, itu gimana? Kalau Dokter Dea tadi menjawab dengan prestasi. Ada nggak sih misalnya kita self talk yang bagus terhadap diri kita gitu kalau secara psikologi? Pertama, perlu kita mengenali diri sendiri dulu. Kita tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Oke. Kekurangan kita masih bisa diubah tidak? Kalau bisa, ditingkatkan. Kalau tidak, kita fokuslah ke hal-hal yang positif. Jadi kebanyakan adalah yang mengalami gangguan fokusnya ke negatif-negatifnya Oke. saja gitu. Tapi perlu fokus juga ke hal yang positif. Kemudian puas akan kehidupan. Nah, itu kalau kita bandingkan gitu ya dengan zaman dulu, sebenarnya kehidupan sekarang itu lebih enak begitu ya. Kalau dari cerita-cerita orang tua gitu, dulu mau sekolah aja misalkan jauh dan sebagainya. Nah, kita paling tidak mulai aware dengan hal-hal yang membuat kita ngerasa bahagia, ngerasa nyaman di dalam kehidupan kita sehari-hari, biar kita lebih puas dalam menjalani kehidupan begitu. Iya, nanti kita akan bahas juga, Dokter Dea, apa sih yang dilakukan seorang psikiater kalau ada pasien, apakah obat-obat yang diberikan itu kemudian memang bisa menyembuhkan, atau apakah ada faktor resikonya, kemudian kenapa tadi sampai ada halusinasi dan lain-lain. Tetap bersama kami di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Dokter Dea, kita akan lanjutin lagi. Yang paling dalam tanda kutip parah gitu ya, ketika pasien remaja datang ke Dokter Dea itu apa? Yang mereka lakukan itu? Tadi kan ada kecemasan, gangguan tidur. Ya, ya kalau yang gangguan jiwa berat ya sudah sampai pada mengalami tadi ya, ada halusinasi, ada waham, itu namanya sudah mengalami gangguan psikotik ya, itu ada yang sudah sampai di tahap itu. Jadi misalkan depresi juga bisa depresi dengan tanda psikotik, artinya gejala-gejala depresi tapi dia juga ada halusinasi. Dan nah kalau depresi ini halusinasinya biasanya berupa perintah untuk mengakhiri hidup. Ya, misalkan kamu ini nggak berguna, kamu itu mati aja gitu. Nah, itulah makanya kita dapat ya sering berita-berita di media sosial gitu ya. Kenapa ada kasus-kasus bunuh diri. Dan biasanya kalau pada laki-laki itu cenderung dia akan langsung mengeksekusi biasanya, Mas. Beda dengan perempuan. Gitu ya. Kalau perempuan tuh masih mikir ya, biasanya mereka ke self harm gitu. Tapi kalau cowok itu laki-laki biasanya akan langsung eksekusi bunuh Sebentar, diri. Gitu ya. bisikan-bisikan itu muncul lama gitu, artinya bertahun-tahun atau tiba-tiba atau gimana? Nah,
Iya, jadi ada pasien juga yang datang itu sudah dalam hitungan 1 tahun juga ada. Tapi ada juga yang baru mengalami misalnya 2 minggu, 1 bulan dia sudah datang gitu. Jadi Dok, maaf, karena saya orang awam ya, menjelaskan tiba-tiba ada bisikan itu gimana sih? Iya, jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa kalau gangguan mental itu kan ada organik ya. Ada satu organik, kemudian psikologi, sosial, spiritual. Nah, kenapa muncul halusinasi? Karena memang di otaknya itu ya ada senyawa kimia ya, neurotransmitter lah bahasa medisnya, itu yang tidak seimbang. Nah, dalam hal ini kalau dia ada halusinasi, maka memang ada dopamin yang meningkat ya, yang kemudian muncul gejala-gejala tadi psikotik gitu. Ada. Kita sebagai orang dekat gitu atau keluarga bisa nggak secara awam tuh mengenali misalnya ini kok jadi mengurung diri di kamar terus atau barangkali suka ngigo atau tiba-tiba gitu tanda-tanda itu? Sebenarnya itu perubahan itu memang ada ya, cuman kadang keluarga itu tidak memperhatikan. Karena tadi awalnya misalnya tadi dari gangguan tidur, dia bisa loh tidur, gangguan tidur ini bahkan bisa sampai berbulan-bulan gitu, bahkan bisa sampai tidak tidur sama sekali gitu. Nah kemudian tadi menarik diri, mungkin awal keluarga nggak ngerasa gitu ya, tapi ketika nanti kemudian rawat dirinya turun ya, jadi jarang mandi, makan susah gitu, orang tua baru loh kok anakku berubah nih penampilannya mungkin jadi. Nah tapi sebenarnya itu bisa diamati dari awal-awal, cuman karena ya gangguan jiwa tadi masih stigmanya itu tinggi gitu ya, jadi orang kan kayak denial gitu ya, ya masa sih di keluargaku ada yang gangguan jiwa, padahal itu sama dengan sakit-sakit fisik yang pada lain umumnya gitu ya. Baik, Mbak Alfi, kalau kita lihat peningkatannya seperti apa sebenarnya kesehatan mental remaja dari waktu ke waktu dari strat ini? Baik, kalau itu adalah hasil penelitian dari tahun 2000 sampai 2018 yang diamati dari 37 negara termasuk Indonesia begitu pada remaja, pada siswa sekolah. Di situ terlihat bahwa remaja yang melaporkan dirinya mengalami kesepian di sekolah itu semakin meningkat dan mulainya makin meningkat drastisnya itu di tahun 2012 begitu. Iya, di tahun 2012. Makanya peneliti itu kemudian penasaran, di 2012 itu ada apa sih di sekitaran itu? Apakah kondisi ekonomi, karena katanya kan kondisi ekonomi yang rendah itu termasuk faktor risiko. Tapi kalau dari datanya tahun 2012 ke sini itu justru ekonominya meningkat. Berarti bukan begitu bukan faktor ekonomi, bukan karena ada ketimpangan sosial atau ketimpangan ekonomi. Kemudian apa sih gitu? Ternyata yang sama-sama meningkat itu adalah akses remaja ke smartphone dan juga penggunaan internet gitu. Memang dampaknya itu tidak langsung begitu ya. Apakah semua yang pakai smartphone, apakah semua yang menggunakan internet itu langsung mengalami gangguan mental? Tidak seperti itu, tetapi itu mengubah kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Interaksi kita dengan orang lain berkurang. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa di di tahun sekian dengan sekarang itu bedanya adalah sekitar 150 jam per tahun gitu. Interaksi sosialnya berkurang sebanyak itu. Kemudian karena kita banyak menggunakan handphone, biasanya nih sampai larut malam begitu ya, itu bisa mengurangi waktu tidur kita, bisa mengurangi kualitas tidur kita. Yang mana belum secara lagi ini ya, informasi yang diakses secara algoritma itu kan informasi yang memang kita inginkan ya. Maksudnya kadang-kadang kita klik apa yang muncul adalah informasi terus, sehingga itu dinilai sebagai sebuah nilai yang dipegang, value gitu ya, yang diyakini gitu. Betul, itu juga mempengaruhi cara berpikir kita begitu. Apa yang kita baca, kita lihat di media sosial gitu. Dan itu jadi pengaruhnya berpengaruh. sangat tinggi. Nah, ketika kita sudah menghadapi situasi seperti itu, kita kan nggak bisa lari nih dari media sosial, dari smartphone. Solusinya sekarang, apa yang harus kita lakukan, Dr. Dea? Ya, mesti ada. Memang gini ya, apalagi usia remaja ya, untuk penggunaan media sosial tuh memang sebaiknya ada pendampingan dari orang tua gitu ya. Nah, itulah pentingnya komunikasi ya antara anak dan orang tua kan, apalagi remaja itu sekarang banyak remaja merasa bahwa saya tuh sudah berhak untuk memanage media sosial saya sendiri. Mereka jadi buat password gitu yang orang tuanya tidak boleh mengakses gitu. Nah, tapi kalau kita ada komunikasi yang baik ya, karena itu kan sesuatu yang memang kita sulit memfilter ya gitu. Tapi kita harus membekali anak kita. Makanya
bekal ilmu ya. Ilmu itu jadi kita tuh yang paling berharga itu bekal ilmu, dan ilmu itu ya kalau kita di Indonesia memang negara yang punya agama gitu ya, maka ilmu agama itu kan punya peraturan hidup ya, maka peraturan hidup beragama sesuai syariat agama itu kan adalah basic modal utama ya. Jadi penanaman akidah itu memang modal yang paling utama di dalam keluarga. Ya, karena kita tidak bisa memfilter itu secara ini tidak bisa, tapi mereka dengan modal itu mereka akan bisa memisahkan, oh ini baik saya akses, ini tidak baik untuk saya akses. Dokter Dea, saya penasaran kalau ke psikiater tadi seperti Naufal sebutkan kan ada pengobatan juga. Ini obat-obat itu sebenarnya apa manfaatnya untuk tubuh? Apakah memberikan efek tenang atau apa? Ya, jadi psikiater akan memberikan terapi obat sesuai dengan tanda gejala yang dialami oleh pasien ya. Kalau memang ada gejala depresi atau juga sampai psikotik ya, kita akan terapi itu. Jadi obat ini bekerjanya adalah di otak ya. Tadi saya bilang ada senyawa kimia atau neurotransmitter yang tidak seimbang. Nah, dengan obat itu istilahnya dibenerin lah supaya dia seimbang. Nah, cuman memang untuk terapi obat ini tidak sebentar ya. Nah, makanya rata-rata di masyarakat itu takut deh kalau berobat nanti kecanduan. Iya. Nanti berobatnya seumur hidup. Nah, itu kan yang membuat orang takut datang ke psikiater. Padahal tidak seperti itu, ya. Banyak kok yang bisa lepas dari obat. Walaupun memang tadi Naufa bercerita dia terapi 3 bulan ya. Habis itu dia sudah bisa lepas obat. Ya, memang ada jangka waktu ya sekitar tadi ya 2 bulan sampai 4 bulan yang untuk apa istilahnya itu menguatkan dulu neurotransmitter di otak itu supaya dia bisa seimbang. Nah, baru setelah itu nanti akan dikombinasi dengan terapi non obat. Nah, ini biasanya kita bekerja sama nih dengan psikolog klinis Mbak Alfi ini gitu untuk kemudian dikuatkan dengan psikoterapi ya, entah itu nanti terapi perilaku atau kognitif dan lain sebagainya. Nah, itu saling menguatkan karena tadi manusia itu kan makhluk komprehensif. Jadi kita itu untuk terapinya tuh seperti kita main puzzle. Ya, obat itu hanyalah salah satu bagian dari terapi. Nah, tapi juga harus dikuatkan dengan bagian-bagian yang lain, termasuk salah satunya psikoterapi yang mungkin bisa dilakukan oleh psikolog klinis juga. Nah, oleh psikolog klinis dan psikiater tadi ya sudah dibahas. Nah, ini ingin saya perjelas lagi. Tadi sempat disinggung beberapa kali karena ketika kita bicara di media sosial, mohon maaf, sekarang itu banyak yang tiba-tiba jadi psikolog dan psikiater dadakan gitu. Ya kadang-kadang meskipun yang disampaikan bagus gitu, tapi kadang-kadang saya tadi kalau tidak tuntas seperti disampaikan Mbak Alfi, kita khawatir justru tidak mendapatkan penanganan maksimal. Jadi apa yang harus dilakukan? Coba kita lihat dampak kalau kita self diagnosis. Karena kadang-kadang begini, teman-teman muda ini begitu lihat di medsos, kayaknya saya ini deh, saya ini. Kemudian meyakini, oh saya depresi gitu. Padahal bisa jadi mungkin bukan depresi misalnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan dampaknya self diagnosis itu adalah misdiagnosis yang akhirnya bisa terlalu merasa terlalu parah atau mengecilkan. Underdiagnosis, mengabaikan yang akhirnya malah membuat nggak apa-apa, besok-besok aja ke psikiaternya, besok-besok aja ke psikolognya begitu. Kemudian bisa terapinya salah karena dia datang ke tempat yang salah begitu. Kemudian ada kecenderungan juga nih, dia meyakini dirinya ada diagnosis tertentu, misalkan depresi. Ada kecenderungan dia kemudian bersikap, berperilaku itu dengan seolah-olah mendukung diagnosis itu, begitu. Tanpa sadar begitu Tanpa sadar begitu. Agar semakin menguatkan, bener nih aku di depresi misalkan seperti itu. Tapi maaf, ada nggak sih Mbak misalnya, Mbak Ali melihat bahwa ada tren gitu misalnya, lagi muncul tren orang, maaf nih dalam tanda kutip, gangguan jiwa begini, terus tiba-tiba orang pada melebeli, saya kayak itu juga deh, saya itu gitu loh, karena FOMO, kalau saya nggak kena itu kayak saya jadi nggak menjadi bagian dari tren sekarang gitu. Kalau pasien yang datang ke saya kebetulan adalah sebagian besar aware begitu, nggak semuanya nggak semuanya mengalami, tapi memastikan bener nggak nih seperti itu. Nah, itu yang bagus seperti itu ya. Kemudian kalau saya melihat trennya di sosial media, memang ada yang seperti itu, mengaku-ngaku, tapi memang mungkin belum ke psikiater seperti itu. Nah, itu yang berbahaya. Gitu. Tapi apapun kita bertemu dengan profesional menjadi lebih tepat gitu ya, dan obrolan kita ini, perbincangan ini semoga bisa menjadi referensi bahwa ketika kita sudah menemukan gejala-gejala tentang potensi gangguan mental, tidak
jangan sampai kita mengecilkan, karena sekecil apapun lebih baik kita sampaikan saja kepada ahlinya, kepada tenaga profesional untuk mendapatkan penanganan yang tepat, gitu ya. Dr. Dea terima kasih sudah di sini, Mbak Alfi terima kasih, juga tadi Nova sudah bergabung bersama kami, terima kasih. Pemirsa, kita akan kembali berjumpa di Kita Bicara edisi berikutnya. Saya Fedi Anggara, sampai jumpa. Temukan apa arti dibalik cerita. Hati ini terasa berbunga-bunga, membuat seakan aku melayang, terbuai asmara. Adakah satu arti dibalik senyuman? Tersipu malu akan sebuah senyuman, membuat suasana menjadi nyata. Aku jatuh cinta dia, seperti apa yang selalu ku inginkan. Aku nantikan dia melihatku apa adanya, sekannya sempurna, tanpa buai.